Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Anggreni, mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Esa Unggul. Baik teman-teman semua, di sini saya akan mengulas buku non-fiksi berupa novel yang berjudul Ayat-Ayat Cinta. Saat kita melakukan kegiatan mengulas buku, hal yang pertama harus diperhatikan ialah kita mengetahui identitas buku tersebut. Untuk novel Ayat-Ayat Cinta ini ditulis oleh penulis yang bernama Habibur Rahman El-Shirazi yang diterbitkan pada tahun 2004. Penerbit dari buku ini ialah Republika di wilayah Jakarta. Buku novel ini memiliki ketebalan 20,5 x 13,5 cm. Editor novel Ayat-Ayat Cinta ialah Arif Sirsaiba, sedangkan untuk desain editor, cover, dan isinya oleh Abdul Basit El-Qudsi. Dan novel ini terdiri dari 420 halaman. Novel ini menceritakan tentang kisah percintaan yang dibalut oleh ajaran-ajaran Islam di dalamnya. Kisah ini berawal dari seorang mahasiswa bernama Fahri bin Abdullah Shiddiq. Ia tengah menempuh pendidikan sarjananya di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Ia dan keempat teman yang lainnya tinggal di sebuah apartemen sederhana. Mereka memiliki tetangga yang begitu baik dan sangat akrab kepadanya. Warga tersebut bernama Tuan Botrus. Tuan Botrus memiliki istri yang bernama Madam Nada. Mereka memiliki dua orang anak. Yang pertama bernama Maria dan Yusuf. Putri sulung mereka yang bernama Maria begitu mencintai dan mengagumi tentang ajaran-ajaran agama Islam. Sampai-sampai Maria hafal mengenai surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Salah satu di antara dari surah yang Maria hafal adalah surah Maryam. Maria begitu bangga dengan adanya surah Maryam tersebut. Kak Fahri pun mengagumi Maria sebab kekagumannya Maria dengan ajaran Islam. Kisah percintaan dimulai ketika Fahri ingin pergi Talaki dengan menggunakan metro. Ia bertemu dengan gadis bercadar yang memiliki mata indah. Gadis itu bernama Aisyah. Aisyah seperti Fahri, ia tengah menempuh pendidikan di Mesir. Ia berasal dari Jerman, namun memiliki darah Palestina. Di lain sisi, ada seorang anak kiai bernama Nurul. Ia begitu mencintai dan mengagumi Fahri di dalam diamnya. Ia menunggu Fahri untuk mengungkapkan perasaannya, tetapi Fahri tak kunjung untuk mengungkapkan perasaannya tersebut. Karena Fahri merasa minder dan merasa tidak pantas bersanding dengan Nurul yang memiliki ayah seorang kiai. Singkat cerita, Fahri dijodohkan oleh sang guru mengajinya dengan keponakannya. Fahri menurut apa keinginan dari sang guru. Dan ternyata gadis yang dijodohkan dengannya ialah gadis yang pernah bertemu di dalam metro, yaitu gadis yang memiliki mata indah bernama Aisyah. Pernikahan pun berlangsung dan mereka hidup bahagia. Tetapi kebahagiaan itu diterpa oleh kerikil-kerikil kehidupan. Saat Aisyah tengah mengandung, Fahri dimasukkan ke dalam penjara dengan tuduhan
telah melecehkan Naura. Sebenarnya kejadian bukan seperti itu cerita aslinya. Ada saksi mata yang melihat kejadian tersebut, yaitu Maria. Maria merupakan kunci untuk Fahri bisa keluar dari penjara dan dari tuduhan tersebut. Tetapi sayang seribu sayang, Maria yang tengah ditunggu-tunggu tak kunjung datang. Sebab Maria sedang terbaring koma di rumah sakit. Sehingga dokter menganjurkan untuk seseorang yang dicintai Maria agar menikahi Maria. Dan orang tua Maria pun meminta lagi kepada Fahri untuk menikahi putri mereka. Awalnya Fahri menolak ajakannya. Dengan persetujuan Aisyah, akhirnya Fahri menikahi Maria yang terbaring koma. Terjadilah pernikahan tersebut. Dan tak lama dari pernikahan tersebut, Fahri harus kembali ke dalam penjara demi menyelesaikan perkara permasalahannya. Dalam sidang penentuan, Fahri sudah pasrah kepada apa yang akan diputuskan. Tetapi takdir Allah, Maria datang dalam persidangan tersebut dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Dan Fahri dinyatakan tidak bersalah. Fahri tidak melakukan pelecehan tersebut terhadap Naura. Naura mendapatkan pelecehan tersebut dari ayahnya sendiri yang bernama Baharadun. Kasus itu pun selesai dan Maria dibawa ke rumah sakit akibat tubuh Maria yang tumbang kembali. Saat terdengar suara azan, Fahri dan Aisyah ingin melaksanakan ibadah. Tiba-tiba mendengar suara Maria memanggil. Maria berkata, ia ingin sholat, ia ingin membaca syahadat. Sebab, kata Maria, ia ditolak masuk syurga sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika salam terakhir, Maria menghembuskan nafasnya. Kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh novel Ayat dan Cinta. Untuk kelebihannya ialah novel ini mengajarkan mengenai kehidupan yang islami kepada kita, menggunakan bahasa yang komunikatif sehingga kita mampu terhanyut di dalam ceritanya, mulai dari bahagia, tegang, hingga sedih. Setiap kata yang terdiri dari bahasa asing seperti Arab dan Mesir disertakan pula terjemahannya. Untuk kekurangannya, menurut saya, kertas yang digunakan dalam penulisan novel ini kurang baik atau tidak mendukung. Kemudian, seorang tokoh yang bernama Fahri dicintai oleh 4 wanita sekaligus. Dalam dunia nyata, hal itu mustahil untuk terjadi, sebab terkesan Fahri menjadi laki-laki yang sempurna di antara yang lainnya. Dan juga Maria yang koma hanya karena cintanya tidak terbalaskan oleh Fahri. Saran saya, buku ini sangat dianjurkan dan direkomendasikan untuk dibaca dalam menambah pengetahuan mengenai kehidupan yang islami dan cinta yang sebenar-benarnya diajarkan oleh agama Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai mengulas buku yang berjudul Ayat-Ayat Cinta. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari saya, dan jika itu kebenaran, datangnya dari Allah SWT. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.